Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Partai Hanura diiringi oleh paduan suara Partai Hanura dan Purwacaraka Light Orchestra. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Terkini bersama dengan saya Celia Alexandra. Ini adalah pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura periode 2024-2029 dengan tema yang diusung adalah Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera. Tema yang diusung pada malam hari ini pemirsa merupakan menegaskan konsistensi politik dari Partai Hanura yang selama ini memperjuangkan pembangunan daerah. Namun pada malam hari ini saya tidak sendiri pemirsa, saya ditemani dengan Bang Pangi Syarwi Caniago, pengamat politik. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Celia, selamat Bang malam. Pangi, kalau kita lihat pada malam hari ini tema yang diangkat oleh Partai Hanura dalam pengukuhannya itu adalah Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera. Makna apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan kepada kita semua dalam temanya ini? Iya Mbak Celia, sebenarnya yang menarik ya, ini tema yang distingsinya itu berbeda dengan partai-partai lain saya lihat. Di satu sisi semua partai sudah bicara tentang nasional, tentang Jakarta, tentang kekuatan pusat sentral. Tetapi di satu sisi ada kekuatan yang menyentuh kita. Bagaimana bicara tentang daerah berdikari ya, daerah yang kemudian Indonesia Jaya. Jadi bagaimana mengistimewakan daerah, bagaimana mengangkat harkat martabat daerah. Jadi Indonesia, tema ini tema yang sangat langka diangkat oleh partai politik lain. Karena apa? Karena kalau Indonesia daerah belum sejahtera, Indonesia nggak mungkin sejahtera. Kalau daerah belum adil, belum tentu Indonesia akan adil. Artinya big bone atau kekuatan tulang punggung dari yang tema hari ini, temanya tadi daerah berdaya, kemudian Indonesia sejahtera ini adalah tema yang menurut saya punya kekuatan tersendiri. Letupannya menurut saya sangat luar biasa. Karena apa? Ini yang banyak dilupakan oleh partai politik yang seolah-olah daerah ini tidak terperhatikan. Nah ini juga sejalan Mbak Celia dengan prinsipal otonomi daerah. Bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah. Karena kemandirian daerah itu mulai dimunculkan, semangat otonomi daerah ini adalah sejalan juga dengan prinsip yang dibangun oleh tema yang diangkat oleh Hanura hari ini, maksud saya. Hanura itu mencoba mengcapture, zoom out tema tentang konteks keynote-nya daerah.
Jadi tidak mungkin itu akan tercapai cita-cita nasional kalau daerah tidak dibangun. Nah sekarang kan itu yang menjadi tantangan, challenge kita ke depan. Mau seperti apa daerah? Karena daerah itu kan mulai juga ada isu-isu yang mengatakan semuanya diambil Jakarta, semua diurus Jakarta. Betul. Daerah akhirnya hanya menjadi sapi perahan. Daerah hanya jadi dianggap Jakarta menjadi lintah ngisap pusat. Nah inilah yang kemudian menjadi perhatian kita betapa pentingnya kita zoom out, kita perhatikan daerah ini. Karena memang ini yang selama ini menurut saya yang mulai terpinggirkan isu-isu daerah. Termasuk sebenarnya apa yang disampaikan Pak Oso ini kan tema daerah ini juga prinsip Pak Oso ini kan konsisten dari dulu. Betul. Pak Oso itu kan dulu pernah mendirikan kalau nggak salah dari sejarahnya bicara tentang partai daerah dulu ya. Kemudian dia menjadi utusan daerah. Kemudian lahirlah embrio DNA Dewan Perwakilan Daerah. Beliau juga pernah jadi ketua Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian hari ini beliau mengangkat tema tentang daerah. Ini kan konteksnya sangat cocok sekali. Oke. Ini perlu roh ini dibangkitkan kembali. Indonesia ini tidak akan jadi apa-apa. Indonesia ini bukan siapa-siapa kalau tidak ada daerah. Oke. Nah, kebanggaan kita untuk kalau orang nggak perlu lagi datang ke Jakarta, orang nggak perlu lagi merantau ke sini. Kalau pemerataan di daerah sudah terjadi, daerah sudah bisa menyerap lapangan pekerjaan, infrastruktur daerah sudah selesai, pelayanan publik di daerah bagus. Bagaimana kemudian daerah juga mandiri, tidak bergantung kepada pusat, termasuk anggaran-anggaran daerah itu mandiri. Kan sekarang juga yang terjadi problem kan anggaran di daerah kan terbatas. Betul. Mereka sangat mengemis ke pusat. Oke. Nah kalau kita lihat negara-negara, kan kita memang negara kesatuan republik dengan konteks presidensial. Kalau kita lihat negara-negara federal, Ya. itu kan bagaimana memuliakan daerah. Betul-betul kepala dilepas, ekor dilepas. Oke, Bang. Nah, kalau prinsip otonomi daerah kan adalah kepala dilepas, ekor dipegang. Nah, sekarang kepalanya dipegang, ekornya juga Oke, dipegang. tapi menyambung dengan yang Bang Pangi sampaikan bahwa memang jarang sekali begitu partai politik mengusung tema soal daerah ini. Tetapi kalau kita ketahui bahwa untuk membangun daerah ataupun dalam arti rakyat begitu ya, daerah itu harus sejahtera dan juga maju. Apa sebenarnya yang harus dilakukan Partai Hanura dan juga pemerintah saat ini, Bang Pangi? Ya, saya melihat bahwa konteks apa yang tema yang diangkat oleh Partai Hanura, Pak Oso hari ini, itu kan sebenarnya tema yang sangat kita tunggu-tunggu. Bagaimana kemudian kontribusi partai tersebut untuk mengagregasi, mengartikulasi apa problem yang ada. Minimal mereka mulai bermain pada tahap pertama adalah level isu. Bagaimana kemudian isu-isu daerah itu didekatkan dengan partai. Kalau masyarakat itu dekat dengan isu tersebut, maka dia akan ikut ke partai. Maka itu menjadi tantangan, challenge bagi Hanura, bagaimana isu-isu itu isu yang dekat dengan rakyat. Nah, kemudian orang soal nanti di pemilu selanjutnya itu soal bonus saja. Karena isu itu harus dekat dengan rakyat. Nah, isu daerah ini, keynote-nya itu terlupakan, terpinggirkan. Padahal isu daerah itu sebuah keniscayaan. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu kekuatan tulang punggungnya daerah. Nah, Partai Hanura itu harus memainkan coba fokus pada isu-isu daerah. Karena ini menjadi kekuatan. Dia harus mendekatkan isu apa yang disenangi masyarakat. Karena isu ini ada dua, ada isu yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kalau jangka pendek itu kan isu-isu sembako, kebutuhan pokok, BBM. Kalau isu-isu jangka panjang kan soal kebijakan, soal pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Nah, sepanjang Hanura bisa mendekatkan isu-isu daerah itu, kemudian ada, menurut saya akan terjadi linkage politik, ada kedekatan. Sehingga muncul mereka merasa dekat dengan Partai Hanura ke depan, atau dengan, karena apa? Hanura dekat dengan daerah. Nah, kedekatan baik psikologis, ideologis, atau karena programatik. Oke, Bang. Tapi Bang Pangi, kita tahu bahwa ini adalah pengukuhan dari pengurus untuk 5 tahun ke depan begitu, untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Seharusnya Partai Hanura apakah masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto? Sudah saatnya untuk bergabung dengan koalisi atau seperti apa sih, Bang Pangi? Ya, saya kan yang saya dengar-dengar ya, informasi dari kemarin juga Pak Oso pernah saya lihat juga apa yang beliau sampaikan, saya pantau ya bahwa Hanura akan tetap konsisten di luar pemerintah. Tapi di luar pemerintah bukan berarti tidak berkontribusi. Justru mungkin karena sayang ke pemerintah, justru akan memberikan dukungan. Karena Pak Oso ini kan ketika Pak Jokowi juga mengusung loyal dan sangat, bagaimana Pak Oso kan
mendukung penuh pemerintahan 10 tahun yang lalu. Dan saya pikir dukungan dan loyalitas, kesetiaan atau dukungan penuh all-out-nya Pak Oso terhadap pemerintah Pak Prabowo mungkin lebih tinggi lagi daripada yang sebelumnya gitu. Jadi artinya tetapi memang proses memang di dalam konteks demokrasi kita ini kan butuh keseimbangan, balancing, moderasi supaya tidak ada yang terlalu eksekutif happy. Ada juga kemudian koreksi, redundansi, bagaimana penyimbang. Tapi mungkin itu juga bisa jadi vitamin, Mbak. Karena mengingatkan itu dari luar, tapi tetap berkontribusi secara konstruktif, itu justru lebih berkelas sebenarnya. Artinya oposisi juga diperlukan begitu. Tapi kalaupun ada tawaran yang datang kepada Partai Hanura, apakah Partai Hanura harus menerima tawaran tersebut? Dan Hanura sendiri apa sih? Yang bisa menjawab itu tentu Ketua Umum Partai Hanura, Pak Oso. Saya nggak tahu ya. Tapi ada keuntungan nggak sih? Ya, konteksnya sekarang kan Partai Hanura kan sedang berjuang, memberikan harapan akan menjadi partai parlemen, ya kan begitu. Karena Hanura ini pernah sejarah sudah terbukti pernah menjadi partai parlemen 2014, 2004 ya sampai 2009 sampai 2014. Kalau nggak salah kursinya pernah ada 17-16 kursi, ada 3 sampai 4 juta suara. Bahkan di pemilu pertama 2014 itu setahu saya pernah mencapai 7.000 juta suara. Nah, artinya mungkin Hanura akan fokus ke sana untuk membenahi, ada harapan bahwa partai ini ada tren pertumbuhan, ada harapan. Mungkin kehadiran hari ini kan saya lihat sangat luar biasa antusias, semangat, euforia orang hari ini. Dan tamu-tamu yang hadir di acara Gerindra saya lihat juga tidak sembarangan gitu. Banyak Pak Anies Baswedan, saya juga lihat tadi ada Mas Ganjar Pranowo. Jadi ini sangat menarik bahwa ada harapan di Hanura ke depan. Nah mungkin itu yang ditunggu-tunggu, bagaimana gebrakan, apa langkah-langkah taktis strategis untuk mendapatkan hati rakyat dan Hanura menjadi partai parlemen. Dan ini bukan tidak mungkin karena itu butuh ada 4 variabel, 4 faktor supaya Hanura nanti ada peluangnya. Pertama tentu dekat dengan rakyat, dengan isu tadi. Apa yang isu yang disenangi masyarakat. Dia harus mendekat secara pusat pusat kedekatan isunya. Yang kedua adalah personalisasi kandidatnya. Yang ketiga tentu saja programnya. Yang keempat adalah soal isu bagaimana mereka membangun kedekatan dengan pemilihnya. Artinya dengan 4 poin tadi dan juga Partai Hanura yang terus mengangkat soal daerah, kecenderungan untuk masuk ke dalam parlemen di 5 tahun ke depan itu akan sangat mungkin. Ya, maksud Anda ya? Mungkin dan bukan tidak ada yang tidak mungkin karena ini pernah partai parlemen. Tapi keluar kan, karena keluar dalam konteks itu yang perlu dijaga kembali semangat itu. Nah, saya pikir di dalam konteks pemilu ya, ini kan perlu dipahami pemilu ini kan tidak segampang yang kita lihat. Nah, ini yang kemudian meyakinkan masyarakat kembali. Hanura ini kan partai yang kekuatannya sangat luar biasa sebenarnya. Apalagi jangka panjang atau jangka pendek ya ke depannya. Tentu ini isu-isu daerah ini menurut saya masih relevan, masih konteksnya masih disenangi masyarakat. Karena memang hari ini banyak daerah yang protes karena terlalu sentralistik, terlalu Jakarta. Daerah hari ini kewenangannya tidak terlalu maksimal, sharingnya tidak terlalu maksimal. Nah, semangat ini, pengalaman Pak Oso bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah, ini sangat penting menurut saya gitu ke depannya. Oke, artinya kalau Anda melihat saat ini kan secara aklamasi Pak Oso Osman Sabtaodang kembali dipilih menjadi Ketua Umum Partai Hanura. Apakah akan ada gebrakan baru nih dalam 5 tahun ke depan dari tahun 2024 ini? Kalau kita lihat dari tahun 2025 sampai dengan 2029 ke depannya, menurut pandangan Anda? Ya, kalau kita forecast, kita ramal Mbak Celia ya. Kalau kita ramal bagaimana ada harapan orang ada di kan kalau tidak ada harapan orang sudah meninggalkan. Sekarang ada jumlah anggota DPRD-nya Hanura itu provinsi maupun kabupaten kota itu 525. Itu kan sudah modal bagi mereka punya perwakilan di daerah-daerah kabupaten kota. Belum jumlah kepala daerah mereka, baik bupati, wali kota, gubernur yang kader mereka sendiri terpilih. Artinya
orang berdiri di sini, hadir di sini karena ada harapan. Saya yakin ada gebrakan kalau mereka terukur ke depan dengan data, dengan metodologi, dengan ilmu lapangannya. Karena kuncinya begini, di dalam konteks pemilu legislatif, itu yang terpenting itu pertama adalah soal bagaimana program. Ya, memang ada klientelistik, uang dan barang, tapi program tetap menjadi prioritas. Nah, di dalam konteks pemilu pilkada, bupati, wali kota, presiden, itu yang penting itu adalah isu, program dan kandidatnya, personalisasi kandidatnya. Nah, caleg-caleg yang ke depan yang harus dibangun oleh Hanura, masukan saya adalah ya caleg-caleg yang punya figur sosok yang layak jual. Sosok daerah begitu ya? Yang punya semangat daerah. Oke. Mereka mengakar. Meskipun memang intensitas arah dalam pileg itu lebih cenderung kepada konteks, kalau pileg itu lebih cenderung kepada soal klientelistik, program dan uang dan barang. Tapi di dalam konteks pilpres tadi konteksnya isu, program dan personalisasi kandidat. Yeah. Tetapi konteks ini bahwa kalau nanti caleg-calegnya DPR RI-nya Hanura itu terukur, dia bisa mengambil aspirasi daerah, kemudian mereka punya visi misi yang clear untuk daerah. Saya pikir selama ini kan daerah merasa tidak terperhatikan. Apalagi otonomi daerah kita tidak setengah hati. Yeah. Nah, menurut Mbak Celia, di saat inilah waktu momen yang tepat bagi Hanura untuk kembali mencuri perhatian, kembali yang membangkitkan semangat yang selama ini daerah tidak kurang terperhatikan. Walaupun saya maaf agak kritik, misalnya kemarin kan agak protes juga kita, bupati wali kota itu dilantik di istana, terlihat agak sentralistik gitu kan. Padahal kan kita juga ingin otonomi daerah dipertahankan. Bagaimana Jakarta jangan terlalu intervensi, kewenangan itu jangan diambil semua, kasih ke daerah. Biar merata begitu ya. Supaya daerah itu juga dihargai, dihormati. Kalau dia dihargai, dihormati, mereka juga merasa diadili. Adil, bukan diadili, adil gitu. Jangan Jakarta seperti mengadili mereka. Nah, semangat ini menurut saya satu-satunya partai yang mencoba, yang konsisten pada soal tadi bagaimana daerah berdaya, Indonesia sejahtera, itu kan Hanura. Nah, ini yang perlu disampaikan lagi, karena ini menjadi menjadi diferensiasi dengan partai lain. Okay. Partai lain sibuk bicara tentang politik nasional, ya kan? Gitu ya? Nah, tapi ini fokus kepada isu-isu yang memang Jakarta tidak akan jadi apa-apa, Jawa tidak akan jadi apa-apa tanpa daerah gitu. Oke, ini lebih fokus kepada grassroots begitu ya. Artinya kalau kita melihat memang Partai Hanura hingga saat ini. Tapi penting nggak sih Partai Hanura untuk terus membuka peluang kaderisasinya agar nanti kader-kader dari Partai Hanura mungkin saja di 5 tahun ke depan bukan hanya 4% saja, bisa lebih dari itu. Bang, gimana nih pandangan Anda? Ya, ini yang menjadi penting Mbak Celia, bahwa kalau kemudian target besok 4%, tentu dia harus punya caleg-caleg yang punya kualifikasi, kompetensi, kapasitas, memahami program, memahami isu, punya mampu menyapa, menyalami, face to face, bertatap muka, ke grassroots, menyapa rakyat dari daerah-daerah, dari pinggir ke pinggir, dari rumah ke rumah. Itu kan sudah sangat dekat, karena Partai Hanura kan berdiri sudah cukup lama, 2006 ya. Betul. Nah, artinya ini dengan usia seperti ini kan mestinya sudah matang sadap bagaimana memahami apa yang dibutuhkan rakyat hari ini, apa yang diinginkan rakyat hari ini. Sehingga memang capaian target Hanura ini kan nggak mudah. Kenapa? Kalau calegnya tidak, misalnya begini, untuk kabupaten kota, provinsi Hanura sudah punya. Untuk bupati, wali kota, gubernur, Hanura sudah punya. Tapi untuk DPR RI ini kan butuh strategi lain. Dan itu nggak mudah. Kenapa? Karena orang untuk melamar menjadi caleg di partai tersebut, dia pasti mengatakan, ini apa yang mereka nilai lebih. Baik. Mungkin nggak partai itu lolos. Apa harapan yang ditawarkan? Nah, disitulah Hanura meyakinkan bahwa Hanura akan menjadi partai, kembali menjadi partai parlemen, came to back ke parlemen. Hanura akan kembali mengurus daerah, bicara tentang konteks daerah. Kemudian mereka punya caleg-caleg yang berkualitas. Caleg-caleg kompeten menjadi jembatan juga. Iya, jembatan. Gitu ya? Karena untuk cari caleg DPR itu nggak gampang. Karena ada kepastian. Mereka nggak mau
nggak ada harapan kan kalau kepilih. Baik. Nanti suara mereka banyak tapi partai nggak lolos parlemen kan mereka. Jadi Baik. mereka itu yang harus diyakinkan oleh Hanura bahwa partai ini pasti akan menjadi partai parlemen. Nah itu harus terukur, harus ada indikatornya, KPI-nya. Oke. Hanura punya itu, Hanura punya modal itu saya lihat. Baik, Bang Pagi. Dan ini bukan halunasi, yang penting percaya dengan data, percaya dengan isu, percaya dengan program, punya sosok figur yang bagus. Jalani apa yang saat ini sudah dilakukan oleh Hanura dekat begitu dengan ya? daerah, itu sangat penting. Oke, dekat dengan daerah ini bisa menjadi salah satu kunci untuk nantinya Partai Hanura menuju ke parlemen di 5 tahun lagi pemirsa. Tapi saya akan ajak Anda menuju ke venue langsung untuk melihat bagaimana pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura periode 2024-2029 berikut untuk Anda. Maka pada tanggal 21 Desember tahun 2006, Partai Hanura pun resmi didirikan di hadapan Notaris Zulkifli Harahap oleh 131 orang pendiri. Dan pada hari yang sama, partai dideklarasikan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Kedepannya, Partai Hanura dengan dipimpin oleh Ketua Umumnya Dr. Usman Sabta bertekad kembali memenangkan pemilihan umum 2029 dengan membawa misi membuat daerah berdaya, Indonesia sejahtera. Kita beri tepuk tangan untuk Partai Hanura. Ternyata Partai Hanura berdiri sejak 21 Desember 2006. Memasuki usia yang sangat matang dengan sejarah yang mengesankan. Selalu mengedepankan hati nurani rakyat. Partai Hati Nurani Rakyat. Hanura. Bangkit! Jaya! Menang! Pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura periode 2024-2029. Baik pemirsa, ini bisa Anda saksikan, ini adalah proses dari pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura periode 2024-2029 yang tengah berlangsung. Dan saat ini kita bisa lihat para pengurus baru, tepatnya ada 86 pengurus yang nantinya akan diresmikan pada hari ini atau dikukuhkan secara sah begitu sebagai pengurus DPP Partai Hanura periode 2024-2029. Ini adalah tampak wajah-wajah baru pemirsa yang nanti akan menghiasi kursi dari DPP Partai Hanura periode 2024-2029 untuk menguatkan tim inti dari DPP Partai Hanura ke depannya untuk membawa Partai Hanura menuju ke parlemen di tahun 2029 nantinya. Ramdhani. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia
nomor M.HH garis datar 1 Romawi titik AH titik 11.02 tahun 2025. Pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat periode 2024-2029. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan diktum ke-1 dan seterusnya, diktum kedua dan seterusnya, diktum ketiga dan seterusnya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Diktum kelima, apabila ditemukan di hari kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam hal keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2025. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura periode 2004-2029. Koordinator Wilayah Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Johannes Gluba Gebse. Koordinator 12 Papua Barat dan Papua Barat Daya Brigjen TNI Purnawirawan Samuel Petrus Sehakaya. Koordinator Wilayah 11 Maluku dan Maluku Utara. Mohon maaf, Maluku dan Maluku Utara tadi Bapak Brigjen Samuel Petrus Sehakaya. Papua Barat dan Papua Barat Daya Dawil Marten Saranemua. Korwil 10 Sulawesi Utara Sulteng dan Gorontalo Haji Hadianto Rasid SE. Korwil 9 Sulsel Sultra Sulbar Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Adeni Mohan. Korwil 8 Bali NTT NTB Brigjen TNI Purnawirawan Mano Parianto SE MA. Korwil 7 Kaltim dan Kaltara Tiur Maida Tampu Bolon. Korwil 6 Kalbar Kalteng Kalimantan Selatan M. Gani Rangkuti. Korwil 5 Jateng DIY dan Jawa Timur Yunianto Wahyudi. Korwil 4 DKI Jakarta Jawa Barat Banten Dr. Abdul Aziz Kapia SSI MSI. Korwil 2 Sumsel Lampung Babel dan Bengkulu Dr. Andes Siswadi. Korwil 2 Riau Kepri dan Jambi Haji Asadianto Rahman MBA. Korwil 1 Aceh Sumatera Utara dan Sumber Insinyur Haji Dasril MM. Wakil Bendung Bidang Pembiayaan Operasional Sekretariat Partai Indah Sri Rezeki ST. Wakil Bendung Bidang Pembiayaan Kegiatan Partai Sarajat. Wakil Bendung Bidang Pembelanjaan Aset Partai Dr. Haji Hairul Umayya MM. Bendahara Umum Suparni Sulaiman SH Esos MSI. Wakil Sekjen Bidang Hubungan Antar Lembaga Astrid Burning. Wakil Sekjen Bidang Keagamaan Haji Lutfi Hermawansa. Wakil Sekjen Bidang Luar Negeri Lestari Manulung SH. Wakil Sekjen Bidang Sumber Daya Alam Agraria dan Lingkungan Hidup Budi Hermansah SE. Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rini Sundari SH. Wakil Sekjen Bidang Peradaban dan Kebudayaan Insinyur Haji Bambang Irianto. Wakil Sekjen Bidang Penggalangan Kelompok Profesi dan Komunitas Audrey Limbong Eskom Mikom. Wakil Sekjen Bidang Ekonomi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Andes Jul Hendri Saniago. Wakil Sekjen Bidang Hukum HAM dan Advokasi Rakyat Yosi Indra Pramana. Wakil Sekjen Bidang Ideologi dan Politik Ratna Esther L. Tobing. Wakil Sekjen Bidang Perencanaan Kebijakan Strategis Serpasius Serbayamanek SH MH. Wakil Sekjen Bidang Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu Dr. Pil Hanurani Prajanto MA. Wakil Sekjen Bidang Eksternal Dr. Kandidat Ilona Irene Butanjala Eskom MSI. Wakil Sekjen Bidang Internal Kepala Staf Partai atau KSP Dr. Andes Edi Siregar MSI. Sekretaris Jenderal Beni Ramdhani. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Dr. Delis Jukarson Hehi. Wakil Ketua Umum Bidang Keagamaan Kiai Haji Musadat SHI. Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Insinyur Heri Hartanto. Wakil
Ketua Umum Bidang Kepemudaan dan Penggalangan Pemilih Pemula Andi Risa Fardiansa Esa, Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Alam, Agraria dan Lingkungan Hidup Lili Pintauli Siregar Esa MH, Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Kelompok Profesi dan Komunitas Sony Valentino Tulung, Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yunis Liana SE, Wakil Ketua Umum Bidang Peradaban dan Kebudayaan Dr. Haji Imam Ansori Saleh SH MHum, Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Haji Hildi Hamid, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat Adil Supatra Akbar, Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi dan Politik Haji Jabar Bajeber MSI, Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan Kebijakan Strategis Haji Patris Rio Kapela Esa, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Dr. Haji Ahmad Mukwam, Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Profesor Dr. Insinyur Haji Agus Hermanto, Deputi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Partai Aih Khairul Saleh, Dewan Pakar Ketua Dr. Insinyur Beni Pasaribu MSI, Wakil Ketua Dr. Andes M. Ali Castella, Sekretaris Dr. Haji Bambang Dwi Hartono, Anggota Dr. H. Sarji, Anggota Teresia Nikita Margariado SHum, Dewan Kehormatan Anggota Dr. Andes Setio Edi Ningsi MM, Anggota Joko Sungkono SHMH, Anggota Selvis Pemi Lombogia SH, Anggota Brigjen TNI Purnawirawan Abdul Salam, Wakil Sekretaris Insinyur Darwis Darlis, Sekretaris Irjen Polisi Dr. Andes Yoce Mande, Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Fahri MM, Wakil Ketua Dr. Haji Teguh Samudra SHMH, Ketua Dr. Dodi Suhartono Abdul Qadir SHMH, Dewan Penasehat Anggota Dr. Anda Jubaidah, Sangga Rustandi, Resa Langit Susatya, Haji Saiful Bahri AR, Dr. Andes Suhadi Samalo, Dr. Andes Ujang Patiul Rahman, Dr. Andes Cepi Rasid, Asmaridi SHMH, Dr. Andes Berni Tambara, Ratna S. Sutumorang, Wakil Sekretaris Mutiara Sani, Sekretaris Insinyur Bahran Andang MT, Wakil Ketua Hasanuddin Nasution SHMH, Wakil Ketua Maijen TNI Purnawirawan Rudolf Abutar-Butar PhD, Wakil Ketua Profesor Dr. Bahtiar Ali MA, Wakil Ketua Halim Sahab SHMBA, Ketua Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Marwan Paris MBA, Dewan Pembina Ketua Dr. Usman Sabta, Wakil Ketua Dr. Haji Anwar Paudi SHMH, Sekretaris Dr. Insinyur Patrialis Akbar SHMH, Anggota Haji Heri Lontung Siregar, Anggota Irjen Polisi Dr. Andes Saprijal Ahyar SHMM, Anggota Kiai Haji Mansur Sairoji, Anggota Dr. Kiai Haji Arwani Sairodi LCMI. Musyawarah Nasional Partai Hanura tahun 2024 dilaksanakan di Bali pada tanggal 18 hingga tanggal 20 Agustus. 514 Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura dan 38 DPD Partai Hanura Indonesia kembali mengusung dan menetapkan Bapak Dr. Usman Sabta untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Hanura periode 2024-2029. Terima kasih. Seluruh kader Partai Hanura dimohon berdiri. Panji-panji kebesaran Partai Hanura.
penyerahan Pataka Partai Hanura. Panji Partai Hanura diterima oleh Ketua Dewan Penasihat Bapak Marwan Paris untuk kemudian diserahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura Bapak Dr. Usman Sabta. Kader Partai Hanura disilakan duduk kembali. Mari kita ikuti bersama pidato politik Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura periode 2024-2029. Mari kita sambut dengan hangat Usman Sabta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya muliakan dan saya banggakan, Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri yang kita cintai bersama, selamat datang Ibu, beserta semua rombongan yang hadir. Jarang ini terjadi. Ini pengurus PDP, induknya semua hadir di sini. Yang saya muliakan, Menteri Agama yang telah turut mendoakan kita untuk dapat mencapai cita-cita bangsa kita melalui Partai Hanura. Yang saya banggakan dan saya cintai, Menteri Hukum Pak Supratman, tanpa dia teken kita nggak bisa melaksanakan ini.
dan duduknya berdekat juga masing-masing sama menteri yang lama sama menteri yang baru. Ini tanda-tanda zaman bahwa ada persaudaraan di antara kedua belah pihak. Di sini banyak sekali sahabat-sahabat, ketua-ketua partai yang hadir. Terima kasih kawan seperjuangan, partai-partai yang hadir, para ketua umumnya dan yang mewakilinya juga. Ya. Saya di sini ada para gubernur, pada bupati, wali kota yang hadir, yang kita dukung, dan ada juga Bung Ginanjar. Ya, kalau salah sedikit kan boleh, supaya orang ada yang betulin, oh Ganjar gitu. Lantas ada Bung Anies. Ini luar biasa malam ini, malam yang indah, malam yang melihatkan satu kebangsaan. Dan para gubernur di sini, ada gubernur yang punya kota yang kita tempati sekarang, Gubernur Pramono Anung. Tadi ada saya lihat. Mana dulu? Oh, ada. Ya. Ada bintang film juga itu. Ya. Di sebelah bintang film rupanya. Ya. Siapa lagi ya? Banyak lagi. Oh, ada Bung Boris. Ada Pak Mahfud ya. Halo. Aduh. Ini kalau disebut-sebutkan terus, mana? Halo Hok. Ya. Koni juga ada Koni. Tapi itu sahabat saya seperjuangan juga itu, Basara itu. Ada ya. Banyak lagi, tapi itu Bulu, Oresbah. Ya. Siapa lagi? Habib. Ya. Ada Gubernur Aceh. Ada Gubernur Kalbar. Ada. Ya. Kanan mana? Hah? Siapa? Ada Bu Yakir Manaf. Oi. Ada lagi banyak. Udah, kita semua dah ya. Aduh. Bu Mega, Ibu ini kalau saya boleh gelar adalah wanita sejati dan wanita besi. Jarang di Indonesia punya wanita kayak Bu Mega ini. Pak Menteri Hukum, terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Saya ingin sedikit menyampaikan pesan, terutama kepada para kader. Pidato saya khusus kepada kader-kader saya dan boleh didengar oleh masyarakat bangsa seluruh Indonesia. Para pendiri Partai Hanura yang saya banggakan, tadi telah diluruskan oleh para pendiri di bawah pimpinan Pak Halim Syahab yang menetapkan bahwa hari
besar lahirnya Partai Hanura adalah tanggal 21 Desember bulan 6 tahun 2006. Hari ini bukan sekedar seremoni. Hari ini adalah pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura periode 2024-2029. Hari ini adalah pengukuhan tekad bahwa kita Partai Hati Nurani Rakyat yang lahir tepat pada tanggal 21 Desember tahun 2006 belum selesai. Perjuangan kita masih panjang dan kita akan menempuh dengan hati nurani yang bersih dan keberanian yang utuh. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, terima kasih kepada semua kader yang masih setia, berdiri, yang tidak pernah lelah, tidak pernah mundur, meski gelombang badai politik sudah berganti. Kalian adalah jiwa dari Partai Hanura. Kalian adalah bukti bahwa partai ini tidak dibangun dari ambisi pribadi, tapi dari panggilan nurani untuk membela kepentingan rakyat. Kepada para pengurus yang baru saja dikukuhkan, tugas kalian tidaklah ringan, tetapi kalian tidak sendirian. Kalian mewakili jutaan suara hati rakyat yang ingin didengar, yang ingin dibela, yang ingin diperlakukan adil. Bukan partai pencitraan Hanura ini, dan bukan partai basa-basi. Kita adalah partai perjuangan, saudara-saudara sekalian. Keberanian untuk melawan ketidakadilan, keberanian untuk membela yang tertindas, dan keberanian untuk berkata benar meskipun pahit. Saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara daerah berdaya, Indonesia sejahtera, kita sedang bicara tentang keadilan yang sesungguhnya. Karena tak ada Indonesia yang benar-benar sejahtera bila daerahnya lumpuh. Tak ada pusat yang kuat jika pinggiran dilupakan. Saudara-saudara sekalian, Hanura menolak ketimpangan. Hanura menolak kesenjangan. Hanura berdiri di barisan rakyat. Dan itu sebabnya kita bangkit. Bangkit! Jaya! Menang! Kita tidak akan tunduk pada politik uang atau popularitas semu, karena kita percaya yang lahir dari hati nurani akan sampai ke hati rakyat. Itulah kekuatan kita dan itulah semangat kita.
Saudara sekalian, kita Partai Hanura mendukung Presiden konstitusional Siapa dia? Siapa dia? Prabowo Subianto. Tidak ada presiden lainnya. Karena kita berdasarkan konstitusional. Betul? Jadi bukan saya sendiri, saudara-saudara semua. Kita menyadari, kita tahu situasi, kita tahu segala-galanya. Kita tahu siapa yang bermain, kita tahu siapa yang mengadu domba, kita tahu siapa yang menginginkan sesuatu dengan mudah, kita tahu semuanya. Itu saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya saudara-saudara, di depan kita terbentang jalan panjang. Mungkin terjal, mungkin sunyi. Sunyi. Tapi kita tidak boleh takut. Tidak boleh. Karena kita membawa sesuatu yang lebih besar dari kepentingan pribadi. Harapan mereka adalah amanah kita. Saudara-saudara, rakyat kecil mempunyai harapan. Harapan petani, harapan buruh, harapan nelayan, harapan guru, dan pedagang-pedagang kecil. Saudara sekalian, mulai hari ini ingin melihat pengurus baru tidak hanya hadir dalam rapat, tapi hadir di dekat rakyatnya masing-masing. Jangan saudara berjanji. Berjanji itu hukumnya berat. Berjanji kepada orang tidak berat, tapi berjanji kepada diri sendiri itu yang paling berat. Saudara, mulai hari ini saya ingin melihat pengurus yang baru tidak hanya hadir dalam rapat, tapi hadir di tengah rakyat, mendengar suara dan berjuang bersamanya. Siapkah saudara-saudara sekalian? Mari kita bangkitkan kembali semangat Hanura. Bangkit! Jaya! Menang! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama Ketua Umum dengan para tamu kehormatan. Kami mengundang dengan hormat Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, didampingi Ibu Serviati Usman. Ya, pemirsa, tadi kita sudah dengarkan bagaimana pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum dari DPP Partai Hanura. Bang Pangi, mungkin bisa ditanggapi sedikit singkat saja dari pidato yang disampaikan dari Usman Sabtaodang tadi. Bang Pangi, mic-nya masih di belakang. Oke. Iya Mbak Celia, dari pidato tadi kan banyak hal yang kita ambil
starting pointnya. Pertama adalah semangat Pak Oso dengan usia beliau ya, luar biasa, dengan sangat cair, menyapa, seperti hubungan bapak dengan anak. Itu yang menjadi kekuatannya Pak Oso kan, bisa dengan mudah. Yang kedua adalah kekuatan Pak Oso ini kan luar biasa sebagai tokoh sentral di Hanura. Bagaimana yang hadir hari ini gitu, dari lintas generasi, lintas tokoh, lintas partai, semua calon presiden juga hadir dulu ya, termasuk para gubernur. Nah ini adalah sesuatu yang menurut saya bagaimana magnet dari kekuatan sentral, tokoh sentral dari seperti Ketua Umum Hanura Pak Oso ini. Yang ketiga adalah tentu saja beliau tetap menginginkan bagaimana kader-kader tetap hadir di tengah rakyat, menyapa, menyalami, bertemu dengan rakyat, karena itu menjadi kekuatan Hanura ke depan. Karena memang tidak mudah challenge sebagai Hanura ke depan, bagaimana merebut suara rakyat untuk bisa menjadi partai parlemen. Kalau tantangannya nggak mudah, tetapi dengan semangat Pak Oso mengatakan bahwa ada harapan, optimisme saya lihat di kepengurusan hari ini. Dan ini yang menariknya Mbak Celia agak beda dengan sebelum-sebelumnya. Ini kan dia bilang Hanura hari ini beda dengan sebelum-sebelumnya, kan kelihatan ya. Berbeda begitu ya. Ini mungkin pertama kali Partai Hanura mungkin mengundang, ada menteri, tadi kita lihat ada menteri hukum, kemudian juga ada mantan menteri hukum tadi, Partai PDI Perjuangan, ada Megawati Soekarno Putri, kemudian tadi sempat Anda sampaikan ini mungkin menjadi gebrakan baru untuk Partai Hanura begitu ya. Nah itu yang beda dengan sebelum-sebelumnya. Ini kan nggak terjadi. Yang terjadi adalah sekarang hampir semua sekjen partai juga hadir, semua menteri-menteri juga hadir, dan saya melihat semangat itu yang dilihat oleh Hanura. Jadi ada kekuatan baru di situ, dan ini yang kemudian ada optimisme harapan ke depan. Nah, yang kedua di pidato ini adalah kan dia selalu bicara tentang daerah. Itu komitmen beliau dan konsisten, tidak berubah bicara daerah. Nah, mudah-mudahan dengan beliau bicara tentang daerah, kemudian bersoal tentang hati nurani, soal janji, itu kan satu nafas sebenarnya. Itulah yang kemudian harapan nanti bagaimana Hanura menjadi partai yang tadi itu jumlah kursinya pernah dulu 17 kursi ya di DPR RI, kemudian 16 kursi 2014, 2009 17 kursi. Kemudian target nanti dengan modal hari ini 525 anggota DPRD Kabupaten Kota. Begitu ya. Saya pikir ini akan menjadi modal awal untuk Hanura bisa punya harapan bisa menjadi kembali comeback partai parlemen gitu. Nah kemudian ada juga dia mengatakan tadi presiden mendukung pemerintahan sekarang, presiden yang konstitusional, tidak ada presiden-presiden lain. Itu kan sebenarnya kelihatan bahwa secara tegas begitu ya. Tegas, jelas penekanan intensionalnya bahwa beliau mendukung presiden konstitusional, tidak ada presiden-presiden lain, loyal. Baik Bang Pangi. Gitu. Oke, terima kasih Bang Pangi hari ini sudah bergabung bersama dengan kami membahas terkait dengan pidato dan juga kepengurusan baru dari DPP Partai Hanura. Harapan kita pasti kita akan tunggu ya. Apakah di tahun 2029 nanti Partai Hanura akan masuk ke parlemen? Dan demikian Indonesia Terkini bersama dengan saya Celia Alexandra. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.